Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas transformasi digital A, ingin mempresentasikan tentang pengaruh digital customer experience terhadap minat beli ulang pada pengguna Shopee. Nah, tema ini kami angkat karena e-commerce seperti Shopee sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia dalam berbelanja secara online. Namun, kami juga ingin tahu lebih dalam apakah pengalaman digital yang diberikan oleh Shopee cukup kuat untuk membuat penggunanya ingin terus-menerus membeli kembali dan juga membeli ulang produk tersebut. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisy Juwono dengan nik markir 004 dan juga ada teman saya yang lain yaitu Naila Zara Adelia dengan nik markir 17, Pangeran dengan nik markir 56, Rahmatullah dengan nik markir 21, Rehan Jazari dengan nik markir 73, Reni Luis dengan nik markir 42, Rizky Aula Kartini dengan nik markir 009. Nah, pembahasan yang akan dibahas yaitu ada sebelumnya pengantar yang akan dijelaskan oleh saya, kemudian form-form atau pertanyaan-pertanyaan yang kami sebar melalui Google Form itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Kemudian ada juga bagaimana cara kita mengolah datanya dan juga memproses datanya pada aplikasi Smart Plus. Nah, langsung saja masuk ke pengantar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nisy Juwono. Nah, dalam era digital saat ini, pengalaman pelanggan tidak hanya terbentuk dari interaksi langsung, tetapi juga melalui platform digital yang digunakan sehari-hari. Misal, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia yang merupakan dari ketiga aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, salah satunya itu ada Shopee, di mana ini tuh Shopee itu sudah menjadi platform e-commerce terpopuler di Indonesia. Kemudian aplikasi ini tuh terus bersaing dan memberikan pengalaman digital terbaik kepada penggunanya. Namun, muncul pertanyaan penting, sejauh mana digital customer experience yang dirasakan oleh pengguna dapat memengaruhi minat mereka untuk melakukan pembelian ulang di platform tersebut. Nah, melalui tugas ini, kami mencoba mengkaji berbagai aspek seperti kemudahan pengguna, kepercayaan digital, kepuasan, hingga keterlibatan pengguna dan juga bagaimana semuanya berperan dalam membentuk loyalitas konsumen terhadap Shopee. Nah, untuk itu, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang pengantar-pengantar yang ada di sini. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi itu telah membawa perubahan besar dalam cara manusia menjalani kehidupan mereka masing-masing. Salah satu aspek yang mengalami transformasi yang signifikan adalah cara kita berbelanja. Aktivitas yang dahulu identik dengan kunjungan fisik ke toko kini telah beralih ke ranah digital melalui belanja platform e-commerce, di mana dengan adanya platform e-commerce ini membuat kita semakin mudah dalam berbelanja, sehingga kita tidak perlu lagi mengunjungi toko-toko yang ada. Dan juga kalau misal kita berbelanja secara online, maka kita bisa melihat barangnya secara langsung melalui gambar. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga berkembang pesat di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia, Shopee muncul sebagai salah satu platform belanja online yang paling populer dan dominan. Berbagai strategi pemasaran, promosi besar-besaran hingga kolaborasi dengan selebritas dan juga influencer telah dilakukan untuk menarik perhatian pengguna. Namun di balik semua itu, terdapat satu aspek yang sangat menentukan apakah pengguna akan tetap
bertahan dan kembali menggunakan platform ini, yaitu pengalaman pelanggan secara digital, atau yang dikenal sebagai dengan istilah Digital Customer Experience atau DCX. Digital Customer Experience ini mencangkup seluruh perspektif interaksi dan perasaan pengguna terhadap layanan digital yang mereka terima. Dalam konteks e-commerce, hal ini tidak hanya terbatas pada tampilan aplikasi atau situs web, tetapi juga menyangkut sejauh mana sistem mampu memberikan kemudahan navigasi, kenyamanan saat transaksi, kecepatan layanan, keamanan data, hingga kepercayaan terhadap informasi produk dan penjual. Setiap titik interaksi yang ada, baik antara pengguna dan juga platform digital, ini dapat berkontribusi terhadap pengalaman keseluruhan yang pada akhirnya membentuk sikap dan perilaku pengguna Shopee sebagai salah satu contoh platform yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Shopee. Tentunya berupaya keras untuk menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi penggunanya. Berbagai fitur seperti tampilan antarmuka yang sederhana dan intuitif, fitur pencarian produk yang cerdas, notifikasi otomatis, pembayaran yang fleksibel, serta layanan pengiriman yang cepat menjadi bagian dari upaya menciptakan digital journey yang mulus dan memuaskan. Selain itu, dengan adanya sistem review dan rating, live chat dengan penjual, dan berbagai event gamifikasi seperti Shopee Tanam, Shopee Games, juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pengguna. Namun, seiring dengan meningkatnya ekspektasi pengguna dan munculnya berbagai pesaing dengan fitur-fitur yang serupa, muncul pertanyaan penting. Apakah pengalaman digital yang diberikan Shopee sudah cukup kuat untuk membangun loyalitas pelanggan, dan sejauh mana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk melakukan pembelian ulang di platform tersebut. Disinilah muncul urgensi yang mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh digital customer experience terhadap minat beli ulang pada pengguna Shopee. Penelitian ini menjadi penting karena dalam dunia bisnis digital yang dimana kita sendiri mempertahankan pelanggan yang sudah ada seringkali lebih sulit dan lebih penting daripada menarik perhatian baru. Minat beli ulang tidak hanya menunjukkan kepuasan terhadap layanan sebelumnya, tetapi juga mencerminkan keberhasilan platform dalam menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antar konsumen dan juga penyediaan layanan. Melalui tugas ini, kami mencoba menggali dan menganalisis berbagai aspek penting dalam customer experience, seperti EVOS use case, kemudahan pengguna. Yang kedua ada digital trust atau kepercayaan digital. Yang ketiga ada customer certification, kepuasan pelanggan. Yang keempat ada user engagement, keterlibatan pengguna. Yang kelima ada perceived value atau persepsi nilai. Nah, pada seluruh elemen tersebut akan kami hubungkan dengan minat beli ulang sebagai bentuk perilaku loyal yang sangat diharapkan oleh semua pelaku bisnis digital. Kami percaya bahwa hasil kajian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana strategi digital yang dirancang dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan daya saing bagi platform e-commerce seperti Shopee. Nah, dari kajian 5 aspek itu, semua data-data yang ada dari form yang dihasilkan oleh form akan kami olah datanya dan juga kami proses melalui
aplikasi yang bernama Smart Plus. Nah, aplikasi tersebut akan diolah dan menghasilkan gambar berupa gambar-gambar yang dimana akan memberikan apakah dia cenderung lebih bagus atau juga tidak. Nah, selanjutnya pembahasan akan dilanjut oleh teman saya, yang dimana mereka akan membahas tentang hasil-hasil data yang didapatkan dan juga data-data yang akan diolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Sahra Adelia dengan akhiran NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang variabel yang pertama yaitu X1, Customer Experience, yang dimana dia variabel pertama ini mencerminkan pengalaman pengguna ketika menggunakan Shopee. Nah, pengalaman ini itu dinilai berdasarkan 4 indikator. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan, yang kedua itu responsivitas penjual, yang ketiga yaitu kejelasan informasi produk, dan yang terakhir itu ketepatan rekomendasi. Nah, di sini di indikator pertama X11 itu menilai apakah Shopee mudah digunakan dan dinavigasi, dan hasilnya 35% responden itu memberikan skor 4 dan 32,2% memberikan skor 5. Hal itu menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 pengguna menilai antarmuka Shopee ramah pengguna. Nah, sementara itu, skor rendah berada di bawah 10%, yang artinya pengalaman navigasi cukup baik secara umum. Hal ini juga menjadi kekuatan Shopee sebagai platform yang intuitif dan tidak membingungkan, bahkan bagi pengguna baru. Nah, selanjutnya itu di indikator yang kedua, X12, mengukur respon penjual terhadap pertanyaan pengguna. Responden yang memberikan skor tinggi, yaitu 4 dan 5, adalah sekitar 63,9%, sedangkan sisanya itu merasa kecepatan respon seller masih kurang. Artinya masih terdapat ketidakkonsistenan dalam pelayanan antar penjual, dan ini menjadi potensi perbaikan, misalnya dengan mendorong seller aktif merespon melalui pelatihan atau sistem insentif. Nah, selanjutnya di indikator X13, di sini melihat kejelasan informasi yang disampaikan lewat video produk. Dan di sini itu 73,3% responden memilih skor tinggi, yang menunjukkan bahwa konten video itu cukup efektif dalam menyampaikan detail produk. Ini juga menggambarkan tren positif bahwa penggunaan media visual memang penting dalam pengalaman belanja digital. Nah, selanjutnya indikator X14 di sini menilai kualitas rekomendasi produk. Sekitar 67,9% responden merasa sistem rekomendasi Shopee sesuai minat mereka. Hal itu menunjukkan bahwa algoritma Shopee sudah cukup tepat dalam menyarankan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Namun di sini masih bisa dilihat masih ada 17% yang memilih skor 3, menandakan bahwa algoritma itu bisa terus ditingkatkan agar lebih personal dan akurat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari variabel X1 ini yaitu Shopee dinilai unggul dari sisi pengalaman pengguna, terutama dalam hal tampilan, kemudahan navigasi, dan konten yang informatif. Namun, terdapat ruang untuk meningkatkan interaksi seller yang akurat dan akurasi rekomendasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian variabel X2, yaitu
digital trust, yang dimana variabel ini tuh mengukur kepercayaan pengguna terhadap platform dari sisi keamanan, integritas data, dan keandalan seller. Nah, di indikator X21 ini menunjukkan bahwa 69,3% responden merasa aman saat bertransaksi di Shopee. Dengan 36,4% memilih skor 4 dan 32,9% memilih skor 5. Hal itu mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap sistem keamanan Shopee seperti metode pembayaran terverifikasi, sistem pelacakan pesanan, dan fitur keamanan tambahan. Nah, selanjutnya di indikator X22 itu mengukur kepercayaan terhadap kredibilitas seller. Di sini sebanyak 66% responden itu memberikan skor 4 dan 5, tetapi 25% lainnya memilih skor 3 ke bawah. Artinya walaupun mayoritas merasa yakin, tapi masih ada pengalaman kurang menyenangkan terkait seller yang membuat sebagian pengguna itu ragu. Nah, jadi itu menunjukkan pentingnya validasi seller dan sistem feedback konsumen itu agar reputasi seller benar-benar bisa mencerminkan kualitasnya. Nah, selanjutnya di indikator X23, yang dimana indikator ini menilai kesesuaian produk yang diterima dengan deskripsi. Dan di sini bisa dilihat sekitar 62,2% responden itu memilih skor tinggi, tetapi terdapat hampir 20% yang memberi skor rendah. Ini bisa mencerminkan adanya seller yang tidak memberikan informasi produk secara akurat atau kurang detail, yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan konsumen. Nah, pengawasan terhadap deskripsi produk itu menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas suatu platform. Nah, di sini selanjutnya itu di indikator X24 berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Ada sebanyak 65,7% responden merasa aman, namun ada juga di sini 26,5% yang memilih nilai rendah hingga sedang. Dalam konteks digital, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat sensitif. Jadi Shopee perlu menjamin tidak hanya secara sistem, tetapi juga secara kebijakan dan transparansi tentang bagaimana data pengguna itu digunakan. Nah, adapun untuk kesimpulan dari variabel X2 ini, tingkat kepercayaan digital terhadap Shopee itu cukup tinggi, terutama dalam hal keamanan transaksi dan kredibilitas penjual. Namun, perlindungan data dan transparansi informasi produk masih perlu ditingkatkan agar pengguna itu merasa lebih yakin dan nyaman. Nah, selanjutnya kita masuk di variabel ketiga, X3, yaitu perceived ease of use, yang dimana variabel ketiga ini itu mengukur persepsi kemudahan saat menggunakan aplikasi Shopee secara keseluruhan, dari antarmuka, stabilitas aplikasi, hingga fitur pencarian. Nah, di indikator X31 itu indikator ini menilai kemudahan pengguna dalam memahami UI aplikasi. Bisa dilihat di sini sebanyak 36% responden memberi skor 5 dan 31,1% memberi skor 4, yang menunjukkan bahwa 67,1% pengguna merasa tampilan aplikasi Shopee itu mudah dipahami. Nah, hal itu bisa menjadi kekuatan Shopee karena kemudahan UI akan langsung berpengaruh pada kenyamanan dan kecepatan
pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator X32, yang dimana indikator ini mengukur efisiensi proses checkout. Responden yang memilih skor 4 dan 5 itu sekitar 74,9%. Angka yang cukup tinggi. Nah, hal itu mencerminkan bahwa proses pembayaran, konfirmasi pesanan, hingga pengiriman itu berjalan cepat dan tidak rumit. Nah, hal itu merupakan satu hal yang mungkin sangat dihargai oleh konsumen digital yang menyukai proses instan dan tidak terlalu bertele-tele. Nah, selanjutnya itu di indikator X33 yang menilai stabilitas aplikasi. Dan di sini sekitar 64,3% responden merasa aplikasi Shopee ini jarang error. Meskipun terdapat sekitar 29% lainnya yang memberikan nilai sedang hingga rendah, hal itu artinya walaupun secara umum stabil, Shopee tetap perlu memperhatikan bug minor atau gangguan teknis yang dialami sebagian pengguna agar pengalaman digitalnya itu tetap konsisten. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator terakhir yaitu X34, yang dimana indikator ini itu mengevaluasi kemudahan menemukan produk dengan fitur pencarian. Dan di sini sebanyak 68,9% responden merasa terbantu oleh fitur ini berkat penggunaan filter, kategori, dan sort yang cukup efektif. Tapi bisa dilihat juga bahwa di sini masih ada 10% lebih yang merasa kesulitan, yang mungkin mengarah pada perbaikan algoritma pencarian atau optimasi kata kunci produk oleh penjual. Nah, Mbak, adapun untuk kesimpulan dari variabel X3 ini, itu secara keseluruhan aplikasi Shopee dinilai mudah digunakan dan responsif, baik dari sisi tampilan, navigasi, hingga fungsi-fungsi penting seperti checkout dan pencarian. Performa teknisnya juga dinilai baik meskipun masih perlu peningkatan pada aspek kestabilan dan relevansi hasil pencarian. Baik, itu dia tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah teman saya tadi menjelaskan variabel independen X1, X2, dan X3 yang merupakan bagian penting dari digital customer experience pada penggunaan aplikasi Shopee. Kini giliran saya untuk melanjutkan pembahasan kita. Nah, saya akan membawa lebih dalam lagi untuk menganalisis tiga variabel kunci berikut yang sangat mempengaruhi minat beli ulang. Nah, kita akan fokus pada bagaimana persepsi pengguna, persepsi kegunaan, lalu keterlibatan pengguna dan juga kepuasan pelanggan. Nah, terbentuk dari interaksi pengguna dengan platform Shopee ya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, data yang akan kita bahas ini merupakan hasil survei dari 283 responden dan yang kemudian dianalisis menggunakan metode Smart PLS untuk memahami hubungan kompleks antar variabel. Nah, mari kita mulai dengan variabel X4. Poin utama dari X4 ini adalah menganalisis setiap indikator di mana kami memiliki ada X4 1 lalu sampai X4 4 dengan menyoroti 4 pertanyaan di video ini. Variabel
Sebelum itu saya akan jelaskan dulu maksud dari persepsi usefulness ya, atau persepsi kegunaan. Nah, variabel ini esensial banget karena menggambarkan sejauh mana pengguna merasa bahwa Shopee memberikan nilai dan manfaat nyata bagi mereka dalam berbelanja online. Nah, jika sebuah platform itu tidak dianggap berguna, kecil kemungkinannya pengguna akan terus menggunakannya gitu. Kita akan melihat 4 indikator di sini ya, masing-masing memberikan wawasan unik tentang bagaimana pengguna memandang kegunaan Shopee. Nah, fokus di grafik X41. Nah, di situ ada pertanyaan, Shopee membantu saya menemukan produk yang saya butuhkan. Nah, perhatikan grafik pertama ini yang sekali lagi X41. Ini adalah inti dari pengalaman berbelanja online. Nah, menemukan apa yang dicari. Dari 283 responden tadi, kita melihat angka yang sangat dominan di sini sebanyak berapa tuh? 34,3% sangat setuju dan 37,5% itu setuju. Yang berarti jika di total itu sekitar 71% ya enggak? Responden itu merasa Shopee ini sangat efektif dalam membantu mereka menemukan produk yang mereka cari. Ini bukan angka yang ngaco ya. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa algoritma pencarian atau fitur-fitur dari aplikasi Shopee ini terorganisir dengan baik gitu. Ya nggak sih? Iya. Untuk menemukan produk untuk di mana itu membantu user dalam menemukan produk dari mungkin fitur kombinasi atau entahlah yang bekerja secara efisien ya. Ketika pengguna bisa dengan mudah menemukan barang yang diinginkan gitu. Kita lanjut kita beralih di grafik S42. Nah, pertanyaan itu adalah saya dapat membandingkan harga dengan mudah melalui Shopee gitu. Di area belanja cerdas seperti Shopee ini, kemampuan membandingkan harga adalah kunci. Iya nggak sih? Grafik ini menunjukkan bahwa sekitar 36% setuju dan 27,3% sangat setuju. Dan jika ditotalkan sekitar 63% responden merasa Shopee ini mudah banget itu perbandingan harga. Fitur ini sangat dihargai karena memberikan transparansi dan membantu pengguna membuat keputusan pembelian yang paling optimal ya. Ini berarti bahwa Shopee berhasil dalam menyajikan berbagai opsi dari penjualan yang berbeda. Kemungkinan konsumen untuk melakukan due diligence sebelum membeli. Kemudian ini membangun kepercayaan dan persepsi mungkin bahwa Shopee adalah platform yang transparan dan cost efektif gitu. Oke. Kita lanjut di grafik X43. Jadi di situ Shopee memudahkan saya mengambil keputusan pembelian. Oke. Keputusan pembelian online ini bisa sangat rumit dalam banyak hal atau misalnya banyak pilihan gitu. Namun ternyata dari hasil survei di sini 35% setuju gitu dan 29,7% sangat setuju. Atau hampir jika di total itu sekitar 65% responden merasa dimudahkan gitu. Apa artinya ya gitu ya? Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin deskripsi produk yang jelas atau ulasan dari pembeli lain yang membantu dan bahkan
antarmuka yang intuitif gitu, yang memandu pengguna melalui proses pembelian tanpa hambatan. Ketika proses pengambilan keputusan terasa lancar, ini itu memberi pengalaman digital yang menjadi jauh lebih positif atau menyenangkan ya. Oke, selanjutnya kita pindah di grafik X44. Nah, fokus di sini adalah promo dan diskon di Shopee itu sangat membantu gitu. Ini adalah poin yang seringkali menjadi daya tarik ya dari Shopee, di mana banyak sekali promo-promo gitu nggak sih? Jika kita totalin ya dari setuju dan sangat setuju, itu sekitar 72,5% ya responden. Ini adalah persentase tertinggi di antara semua indikator perceived usefulness. Angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa strategi promo dan diskon Shopee tidak hanya menarik, tetapi juga signifikan dari penawaran-penawaran ini. Oke. Yang secara langsung di mana ini tuh meningkatkan persepsi kegunaan platform ya secara keseluruhan. Singkatnya, dari keempat indikator ini kita bisa menyimpulkan bahwa Shopee itu secara konsisten berhasil memberikan pengalaman yang sangat berguna bagi penggunanya. Dari mencari produk hingga menikmati promo, diskon ya, semuanya dirancang untuk memudahkan dan memberi nilai tambah gitu. Oke. Kita lanjut ya. Di sini kita lanjut di X5. Di variabel X5 ini user engagement atau keterlibatan pengguna. Ini bukan hanya tentang berapa sering pengguna berbelanja, tetapi seberapa aktif mereka berinteraksi dan terlibat dengan platform aplikasi Shopee ini. Keterlibatan tinggi seringkali menunjukkan bahwa ini tuh indikator kuat ya, atau kayak loyalitas jangka panjang gitu. Oke. Kita fokus saja langsung ya di grafik X51. Di sini pertanyaan yang kami gunakan itu adalah saya sering membuka aplikasi Shopee dalam seminggu. Oke. Ini adalah indikator frekuensi ya. Kita melihat bahwa 31,4% setuju dan 32,5% sangat setuju. Totalnya itu sekitar 63%. Responden mengaku sering membuka aplikasi dalam seminggu. Nah, angka ini mencerminkan kebiasaan nggak sih? Dan top of mind gitu. Shopee di benak konsumen. Ini bukan sekedar untuk belanja, tetapi mungkin juga untuk melihat-lihat aja, itu mengecek notifikasi atau sekedar mencari hiburan. Nah, frekuensi membuka aplikasi yang tinggi menunjukkan bahwa Shopee telah menjadi bagian menjadi bagian integral dan rutinitas digital banyak penggunanya. Oke, gitu aja. Lanjut di grafik X52. Pertanyaan yang kami gunakan itu adalah apa tuh? Saya mengikuti live Shopee dan event promo Shopee. Oke.
Fitur live shopping dan berbagai event promo adalah bagian strategis ya kunci Shopee untuk menciptakan interaksi dinamis. Data menunjukkan 34,3% setuju dan 26,1 sangat setuju. Totalnya itu 60% responden aktif mengikuti aktivitas ini. Ya, ini membuktikan ini membuktikan efektivitas ya Shopee dalam menciptakan konten yang menarik dan relevan. Oke, yang tidak hanya mendorong penjualan, tetap juga membangun komunikasi dan rasa partisipasi di antara pengguna. Mereka tidak hanya pasif ya, tapi aktif terlibat dalam pengalaman yang ditawarkan. Ya enggak? Nah, fokus di grafik X53. X53, saya aktif memberikan ulasan setelah membeli produk. Ulasan itu adalah jantung dari kepercayaan di platform e-commerce seperti Shopee ini ya. Sebuah angka yang sangat positif ya, yang tinggi membangun ekosistem ini. Kita bisa lihat di sini ya, sekitar 35,7% ya setuju dan 27,6% sangat setuju. Totalnya itu sekitar 63, kira-kira 63%. Yap, 63% responden aktif memberikan ulasan. Nah, ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam membangun ekosistem yang transparan. Ya. Ekosistem yang transparan dan juga informatif ya. Pengguna merasa memiliki suara dan kontribusi. Mereka dihargai. Jadi ulasan ini bukan hanya membangun pembeli lain, tetap juga memberikan feedback ya berharga bagi penjual. Dan Shopee itu sendiri ini menciptakan siklus peningkatan kualitas keberlanjutan yang benar berkelanjutan. Oke, selanjutnya di grafik kan bawah X54 dan ini adalah terakhir ya untuk user engagement. Saya mengikuti program loyalty dan mengumpulkan koin Shopee. Oke. Program loyalitas dirancang untuk mempertahankan pelanggan ya. Di sini sekitar 34,6% setuju dan 25,8% sangat setuju, yang berarti lebih dari 60% responden aktif dalam program loyalty ya. Loyalitas ya. Ini tuh menunjukkan Ini tuh menunjukkan kalau misalnya banyak yang ikut itu berarti insentif seperti Koinda atau rewards lainnya itu sangat efektif dalam mendorong pengguna untuk tetap terhubung dan belanja di Shopee ya nggak sih? Nah, program loyalitas ini berhasil menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pengguna dan belanja di Shopee gitu. Dalam peraturan yang jadi secara keseluruhan data dari user engagement ini menggambarkan Shopee sebagai platform yang berhasil menciptakan komunitas pengguna yang sangat aktif. Nah, berinteraksi tidak hanya dalam transaksi tetapi juga dalam berbagai fitur dan program yang ditawarin gitu. Oke, gitulah.
Oke, kita masuk di Y1 yang tadi kan X ya. Sekarang itu Y. Customer satisfaction ya. Ini poin utama itu dari Y1-nya adalah analisis ya, sama juga sih. Jadi variabel ini itu bisa dikatakan itu kepuasan pelanggan ya, artinya customer satisfaction ini adalah hasil akhir ya, bukan lagi variabel independen ya. Jadi ini itu adalah hasil akhir dari pengalaman digital yang positif dan merupakan prediktor kuat untuk minat beli ulang gitu, beli lagi di Shopee gitu. Jika pelanggan puas dan kemungkinan besar itu mereka akan balik, ya enggak? Di sini mari kita analisis fokus di satu-satu. Nah, pertanyaan ini adalah saya puas pelayanan yang diberikan oleh Shopee. Wah, pertama, pelayanan yang baik adalah fondasi, ya enggak? Bentar. Di sini sekitar 28,3% setuju dan 26,9% sangat setuju. Totalnya itu sekitar 55% ya. Menyatakan puas banget dengan pelayanannya gitu. Meskipun ada sekitar berapa tuh 28%. Berapa tuh? 28 ya? Tuh. 0,1% yang netral gitu, pilihan ketiga ya. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pengalaman pelayanan dari Shopee itu ya memuaskan. Pelayanan di sini bisa mencakup dukungan pelanggan ya, kemudahan navigasi aplikasi atau responsivitas platform secara umum gitu. Angka ini bentar. Angka ini itu indikator positif ya, bahwa Shopee berhasil memberikan poin yang memadai bagi penggunanya. Iya, simpelnya gitu cuy. Jadi kita pindah di Y12. Agar produk Shopee sesuai dengan harapan saya, gila. Harga selalu menjadi indikator penentu ya. Ini adalah salah satu indikator dengan hasil terbaik ya. 37,1% setuju dan 32,5% sangat setuju. Sekitar 70%. Semua ini merasa bahwa harga di Shopee sesuai dengan cita-citanya ya, harapannya gitu. Iya, harapannya. Oke, ini sangat bisa dibilang krusial ya. Ini menunjukkan bahwa Shopee berhasil dalam strategi diskon, harga yang kompetitif. Atau setidaknya berhasil mengatur ekspektasi ya harga pengguna. Ketika harga sesuai harapan, kepuasan pembeli meningkat gratis gitu. Simpelnya gitu. Lalu kita lanjut di Y13 ya. Mana di sini pertanyaannya itu adalah kualitas produk yang saya beli itu memuaskan ya. Ya memuaskan. Oke. Nggak buruk ya. Di sini jika kita lihat ya, bentar, ini itu sama juga. Ini adalah inti dari belanja, yaitu kualitas produknya. Di sini ada 36,7% setuju dan 32,2 sangat setuju persen ya, sangat setuju. Jadi hampir 63 responden puas ya dengan kualitas produk yang mencerminkan pengalaman
positif secara keseluruhan di platform Shopee. Ini menegaskan bahwa Shopee ya sekali lagi melalui seleksi penjual dan sistem ulasan berhasil menjaga standar kualitas produknya gitu. Yang mana ini akan menjadi sangat vital ya untuk kepercayaannya dan kepuasan pelanggan. Ingat, kepercayaan itu penting ya. Kita lanjut ya, terakhir. Gila, terakhir coy. Ini pertanyaan adalah pengiriman produk dilakukan tepat waktu. Gila. Ini adalah terakhir ya dari kepuasan pelanggan ini. Jadi bisa dibilang logistik ya. Logistik adalah tulang punggung dari e-commerce ya. Kita lihat di sini sekitar 34,3% itu setuju dan 32,9% sangat setuju, totalnya lebih dari 67%. Ya, nggak salah. Nah, lebih dari 67% responden menganggap pengiriman yang tepat waktu sesuai dengan estimasi. Oke, ini adalah pencapaian yang signifikan ya, mengingat kompleksitas logistik dalam skala besar dan ketepatan waktu pengiriman secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Bentar. Ketika barang tiba sesuai estimasi atau bahkan lebih cepat, itu menciptakan pengalaman yang wah ya, yang wah, yang positif ya, dan mengurangi kekhawatiran pembeli. Dari keempat indikator ini jelas sudah ya bahwa pengguna Shopee secara umum sangat puas gitu, dan bentar ya, dia tuh sangat puas dengan berbagai aspek penting ya, mulai dari pelayanan, lalu harga, selanjutnya mungkin kualitas produk, lalu hingga ketepatan waktu pengirimannya. Tingkat kepuasan yang tinggi ini merupakan hasil dari pengalaman digital yang berguna dan keterlibatan yang kuat, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong utama bagi minat beli ulang mereka lah gitu. Oke. Demikianlah analisis mendalam saya ya terhadap perceived usefulness atau XM40 ini, lalu user engagement dan customer satisfaction pada pengguna aplikasi Shopee. Ketiga variabel ini seperti yang telah kita lihat dari data ya, saling terikat ya, dan bersama-sama membentuk pengalaman digital yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan pengguna untuk kembali belanja. Melengkapi variabel sebelumnya saya telah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjut. Pada slide ini sudah tampil hasil survei terkait Y2 repurchase intention atau minat beli ulang. Nah, secara umum, repurchase intention ini adalah keinginan atau kecenderungan seorang pelanggan untuk melakukan pembelian kembali terhadap suatu produk atau layanan dari penyedia yang sama di masa yang akan datang. Dalam konteks penelitian kami, ini berarti seberapa besar kemungkinan pengguna Shopee untuk kembali berbelanja di platform ini. Nah, di sini kami memiliki 4 indikator untuk mengukur nilai beli ulang ini. Yang pertama di sini untuk Y21, Y2.1 untuk pernyataan saya berniat untuk membeli produk lagi melalui Shopee. Dari total 283 responden, kita bisa lihat bahwa 42% dari mereka menyatakan sangat setuju dan 27,6% menyatakan
setuju. Nah, ini menunjukkan niat yang kuat untuk membeli kembali di Shopee. Nah, selanjutnya ada Y2.2, di mana pernyataannya itu saya bersedia merekomendasikan Shopee kepada orang lain. Nah, di sini 36,4% responden sangat setuju dan 35% itu setuju. Angka ini sangat positif, mengindikasikan loyalitas pengguna yang siap merekomendasikan Shopee. Kemudian untuk Y2.3, Shopee menjadi salah satu platform utama saya dalam berbelanja online. Nah, hasilnya di sini 35% responden sangat setuju dan disusul oleh 32,2% responden yang setuju. Hal ini menegaskan posisi Shopee sebagai pilihan utama bagi banyak pengguna dalam berbelanja online. Dan terakhir di sini ada Y2.4, yaitu pernyataannya saya merasa nyaman dan yakin setiap berbelanja di Shopee. Nah, ada 35,3% responden yang sangat setuju dan 34,3% responden yang setuju. Nah, di sini rasa nyaman dan yakin adalah pondasi untuk minat beli ulang. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa secara umum minat beli ulang pengguna Shopee cukup tinggi dan positif. Mayoritas responden menunjukkan niat yang kuat untuk berbelanja, merekomendasikan, dan menjadikan Shopee sebagai platform belanja utama mereka, disertai dengan rasa nyaman dan yakin saat bertransaksi. Nah, lanjut. Pada slide ini sudah tampil gambar contoh dari teknologi acceptance model, atau disingkat dengan TAM, atau model penerimaan teknologi. TAM ini adalah kerangka kerja konseptual yang sangat populer dalam penelitian sistem informasi untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana pengguna akan menerima dan menggunakan suatu teknologi baru. Model ini menjadi dasar bagi banyak penelitian terkait adopsi teknologi. Nah, TAM sendiri berpusat pada dua konsep utama yang memengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Yang pertama ada perceived usefulness, dan yang kedua ada perceived ease of use. Nah, perceived usefulness ini atau kegunaan yang dirasakan. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem atau teknologi tertentu akan membantu mereka meningkatkan kinerja atau mendapatkan manfaat. Contohnya, apakah Shopee membantu saya menemukan produk yang dibutuhkan atau memudahkan pengambilan keputusan pembelian? Nah, yang kedua ada perceived ease of use atau kemudahan penggunaan yang dirasakan. Nah, ini adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut akan bebas dari usaha atau mudah dipelajari. Misalnya, apakah antarmuka aplikasi Shopee mudah dipahami atau proses checkout-nya yang cepat. Nah, di sini pada diagram ini juga kita bisa melihat ada 3 elemen, yaitu lingkaran, kotak, dan panah. Nah, lingkaran sendiri ini merepresentasikan variabel laten atau konstruk, yang merupakan konsep abstrak yang tidak diukur langsung, seperti perceived usefulness atau perceived ease of use. Kemudian untuk elemen kotak, dia ini merepresentasikan indikator atau item yang terukur, yaitu pertanyaan-pertanyaan spesifik dari kuesioner yang digunakan untuk mengukur setiap konstruk tersebut. Contohnya USEF1 untuk useful 1 dan EOU1 untuk ease of use 1. Dan elemen yang terakhir sini ada panah yang menunjukkan hubungan kasual atau hipotesis antara konstruk. Misalnya, panah dari perceived ease of use ke perceived usefulness menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan bisa memengaruhi persepsi kegunaan. Nah, dalam penelitian kami mengadaptasi pendekatan serupa dari teknologi acceptance model untuk menganalisis hubungan yang lebih kompleks di Shopee. Kami ingin melihat bagaimana faktor-faktor seperti pengalaman pelanggan digital, kepercayaan digital, kemudahan penggunaan, dan kegunaan yang dirasakan dapat memengaruhi kepuasan pelanggan, keterlibatan langsung, dan pada akhirnya minat beli ulang pengguna Shopee. Jadi, model ini memberikan dasar teoritis untuk struktur analisis kami. Nah, ini adalah bagian inti dari presentasi kami, yaitu hasil olah data penelitian kami yang sudah divisualisasikan dalam bentuk model struktural menggunakan Smart PLS. Diagram ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian kami saling memengaruhi. Sebelum langkah lebih lanjut ke diagram ini, mari kita identifikasi terlebih dahulu variabel-variabel utama yang ada di model ini. Nah, jadi
Di sini ada X1 untuk Customer Experience, ada X2 untuk Digital Trust, ada X3 untuk Perceived Ease of Use, ada X4 untuk Perceived Usefulness, ada X5 untuk User Engagement, Y1 untuk Customer Satisfaction, dan yang terakhir ada Y2, Repurchase Intention, di mana Y2 ini merupakan variable dependent utama kita. Kemudian, di sini juga ada angka-angka yang tertera pada panah di antara lingkaran-lingkaran ini, disebut path coefficient, atau koefisien jalur. Nah, angka-angka ini sangat penting karena menunjukkan seberapa besar pengaruh satu faktor atau variabel terhadap faktor lainnya. Nilai positif menunjukkan pengaruh yang searah. Jika satunya meningkat, maka yang lainnya juga akan meningkat. Sedangkan nilai negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan. Jika satunya itu meningkat, maka yang lainnya akan menurun. Nah, semakin besar angkanya, semakin kuat pula hubungannya. Baik, mari kita bahas teman-teman kunci yang paling relevan dengan judul penelitian kami, yaitu pengaruh terhadap repurchase intention, atau Y2. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat pengaruh perceived usefulness terhadap repurchase intention, atau bisa dilihat di koefisien jalur dari X4 ke Y2. Nah, di sini koefisiennya menunjukkan angka sebesar 0,312. Angka ini menunjukkan bahwa perceived usefulness memiliki pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap minat beli ulang. Artinya, semakin pengguna merasakan Shopee itu berguna, misalnya membantu menemukan produk atau memberikan promo bermanfaat, maka semakin besar pula minat mereka untuk kembali membeli. Yang kedua, ada pengaruh customer experience terhadap repurchase intention. Nah, koefisien jalurnya itu dari X1 ke Y2, menunjukkan angka sebesar 0,177. Ini mengindikasikan bahwa customer experience seperti kemudahan navigasi atau respons cepat seller juga memiliki pengaruh positif terhadap minat ulang beli. Yang ketiga, pengaruh digital trust terhadap repurchase intention. Nah, di sini koefisiennya dari X2 ke Y2 menunjukkan angka sebesar 0,202. Ini berarti digital trust seperti transaksi, kredibilitas seller, dan perlindungan data memiliki pengaruh positif terhadap minat beli ulang. Semakin percaya pengguna, maka semakin besar niat mereka untuk kembali berbelanja. Dan yang keempat di sini ada pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention. Nah, di sini kita bisa melihat dari jalur dari Y1 ke Y2 dengan koefisien 0,175 yang menunjukkan bahwa customer satisfaction ini seperti harga, kualitas produk, dan pengiriman juga memiliki pengaruh positif terhadap minat beli ulang. Selain itu, ada beberapa hubungan kuat lainnya dalam model yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini ada perceived ease of use ke perceived usefulness, atau dari X3 ke X4. Nah, koefisien jalurnya ini sebesar 0,606. Nah, ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi Shopee sangat memengaruhi persepsi pengguna tentang seberapa berguna platform tersebut. Semakin mudah, maka semakin terasa manfaatnya. Ada pula dari customer satisfaction ke user engagement, atau dari Y1 ke X5. Koefisien jalurnya ini sebesar 0,327, yang berarti kepuasan pelanggan secara signifikan mendorong keterlibatan pengguna, seperti sering membuka aplikasi atau mengikuti program loyalitas. Dan yang terakhir sini ada repurchase intention ke user engagement, atau dari Y2 ke X5. Koefisien jalurnya itu sebesar 0,386. Minat beli ulang yang tinggi juga memicu keterlibatan pengguna yang lebih besar. Nah, hasil analisis kami menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti perceived usefulness, customer experience, digital trust, dan customer satisfaction semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada pengguna Shopee. Ini menggarisbawahi pentingnya aspek-aspek pengalaman digital dalam membentuk loyalitas konsumen di platform e-commerce. Baik, terima kasih. Jadi pada slide ini dapat kita lihat hasil olah data outer loadings, yang dimana outer loading sendiri adalah bagian dari evaluasi
model pengukuran dalam pendekatan partial least square SEM atau yang disingkat PLSEM. Outer loading mengukur sejauh mana setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk laten yang diukurnya. Jadi nilai yang lebih besar atau sama dengan 0,70 dianggap sebagai ideal karena menunjukkan bahwa lebih dari 50% variansi indikatornya dijelaskan oleh konstruknya. Dapat kita lihat dalam tabel terdapat 7 konstruk, yaitu X1 hingga Y2, di mana masing-masing diukur oleh 4 indikator. Adapun sebagian besar indikator memiliki nilai overloading di atas 0,70, yang berarti indikator tersebut masih valid secara individual. Namun, adapun beberapa indikator yang berada di bawah 0,70, di antara lain ada X1, X12, X13, X24, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks PLSEM, indikator dengan loading antara 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima jika reliabilitas konstruk secara keseluruhan tetap tinggi, dengan mempertimbangkan hasil dari uji AVE dan CR. Indikator-indikator ini tetap dipertahankan karena kontribusinya masih dianggap memadai dalam keseluruhan model pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Validitas diskriminan dengan metode formal Larker return. Validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing konstruk dalam model memang mengukur konsep yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Prinsip Fornell-Larker adalah bahwa akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk ditampilkan di diagonal tabel harus lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain di baris atau kolom yang sama. Bisa kita lihat di sini pada kolom X1 baris X11 memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai X1 terhadap X2 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk dalam model cukup unik dan tidak mengalami masalah diskriminasi antar konstruk. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi validitas diskriminan secara statistik. Nah, adapun hasil olah data konstruk reliability and validity. Jadi di sini kita dapat melihat 4 indikator utama, yaitu Cronbach's alpha, composite reliability, RHOA, composite reliability RHOC, dan average variance extracted. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa konstruk-konstruk dalam model ini konsisten secara internal dan dapat diandalkan. Berikut adalah syarat umum yang digunakan.
yaitu Brown Batch Alpha nilainya di atas 0,6 atau sama dengan 0,6, menandakan konsistensi internal minimum diterima, composite reliability 0,7 lebih besar sama dengan 0,7, reliabilitas gabungan dari seluruh indikator konstruk AVE di atas 0,5 atau sama dengan 0,5, minimal setengah variansi indikator dijelaskan oleh konstruk. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa Brown Batch Alpha seluruh konstruk berada antara 0,521 hingga 0,688, yang dimana berarti ada beberapa konstruk yang memiliki konsistensi internal yang kurang baik, seperti nilai konstruk X1 dan konstruk Y1. Sedangkan pada bagian composite reliability RHW nilai yang dihasilkan kurang baik. Sedangkan untuk yang RHOC memiliki nilai yang sangat baik, di mana antara 0,734 hingga 0,810. Adapun AVE yang berkisar antara 0,412 hingga 0,517, yang dimana hanya konstruk X5 yang memenuhi syarat validitas konvergen. Dengan kata lain, ada beberapa konstruk yang masih perlu dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Pada gambar yang ditampilkan, kita dapat melihat tabel R-square overview yang menunjukkan nilai R-square dan R-square adjust dari beberapa variabel seperti X4, X5, Y1, dan Y2. Nah, masing-masing nilai ini memberikan informasi seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nah, kemudian adapun interpretasi pada per variabel. Yang pertama itu ada X4, yaitu perceived usefulness. Nah, dari X4 ini memiliki nilai R-square yaitu 0,367 dan R-square adjust 0,365. Ini menunjukkan bahwa sekitar 36,7% variabilities dalam persepsi kegunaan dapat dijelaskan oleh model yang mencakup faktor-faktor independen lainnya. Nilai adjust yang sedikit lebih rendah, 36,5%, menunjukkan model ini stabil walaupun ada penyesuaian terhadap jumlah prediktor. Artinya, responden merasa SWOPI cukup bermanfaat untuk membantu dan menemukan produk. Dia juga dapat membandingkan harga dan mempermudah keputusan pembelian. Tetapi masih ada sekitar 63% faktor lain di luar model itu yang berpengaruh juga. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu X5, user engagement memiliki R-square 0,401, adjust 0,397. Artinya itu sekitar 40% variansi dalam keterlibatan pengguna
dapat dijelaskan oleh model. Nah, ini mencerminkan bahwa perilaku seperti membuka aplikasi, mengikuti event Shopee, memberi ulasan, dan berpartisipasi dalam program loyalty memiliki hubungan yang cukup kuat dengan faktor-faktor lain yang sedang diteliti. Ini berarti upaya Shopee untuk membangun engagement cukup berhasil, tetapi tetap ada ruang untuk perbaikan. Nah, untuk variabel yang ketiga yaitu Y1, Customer Satisfaction. Nah, dia memiliki R-square 0,475 dan adjust 0,468. Dengan angka ini, kita dapat melihat bahwa 47,5% kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor-faktor independen seperti customer experience, digital trust, dan lain-lain. Nah, angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa faktor digital experience berpengaruh besar pada tingkat kepuasan pelanggan Shopee, khususnya dalam hal pelayanan, harga kualitas, dan waktu pengiriman. Untuk yang keempat ada Y2, repurchase intention. Dia memiliki R-square sekitar yaitu 0,526 dan adjust 0,520. Inilah merupakan nilai tertinggi dalam tabel. Ini menunjukkan bahwa sekitar 52,6% niat beli ulang pengguna bisa dijelaskan oleh model. Ini adalah temuan penting karena menunjukkan bahwa pelanggan digital yang diberikan Shopee itu cukup efektif dalam membentuk loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, jika aspek seperti kemudahan aplikasi, kepercayaan digital, keterlibatan pengguna, serta kegunaan dan kepuasan pelanggan itu ditingkatkan, maka kemungkinan pengguna akan membeli ulang akan semakin tinggi. Untuk slide berikutnya yaitu penjelasan hasil F-square matrix. Jadi F-square merupakan ukuran efek dalam analisis jalur atau structural equation modeling yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen jika variabel tersebut dimasukkan atau dihilangkan dari model. Secara umum itu F-square memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ketika F-square lebih kecil dari 0,2 maka pengaruhnya kecil. Ketika F-square berada 0,02 sampai 0,15 pengaruh sedang, sedangkan ketika dia dimulai dari 0,15 ke atas maka dia memiliki pengaruh yang besar. Nah, untuk penelitian ini sendiri seperti yang pertama ada beberapa pengaruh. Yang pertama, pengaruh terhadap Y1 yaitu customer satisfaction. Nah, kolom Y1 menunjukkan pengaruh variabel terhadap kepuasan pelanggan. X1 ke Y1 memiliki F-square 0,034 yang berarti dia pengaruh sedang. Ini menunjukkan bahwa customer experience seperti navigasi, respon seller, dan kualitas konten memberi kontribusi moderat terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian X2 ke Y1 memiliki F-square yaitu 0,014 yang artinya dia sangat rendah, bahkan di bawah batas minimal 0,02. Ini berarti digital trust, kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan kredibilitas Shopee kurang signifikan terhadap pengaruhnya atau terhadap kepuasan pelanggan dalam model ini. Kemudian X3 ke Y1 itu memiliki F-square 0,052 yang memiliki pengaruh sedang. Artinya persepsi tentang kemudahan penggunaan juga berdampak cukup baik dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu X4 ke Y1 memiliki F-square 0,076 dan X5 ke Y1 memiliki F-square 0,120. Keduanya juga masuk kategori pengaruh sedang dengan user engagement memiliki pengaruh paling besar di antara semua variabel terhadap Y1. Hal ini menggambarkan bahwa semakin aktif pengguna terlibat dalam aplikasi, semakin puas juga mereka terhadap Shopee. Nah, untuk pengaruh yang kedua yaitu pengaruh terhadap Y2. Jadi, kolom Y2 menunjukkan pengaruh terhadap minat beli ulang. Jadi, yang pertama itu X1 ke Y2
memiliki F-square 0,035 yang artinya pengaruh sedang. Customer experience tetap penting juga dalam mendorong minat beli ulang. X2 ke Y2 memiliki F-square 0,042 merupakan pengaruh sedang namun masih relatif kecil. Ini sejalan dengan Y1 di mana digital trust tidak terlalu kuat dalam mendorong kepuasan atau loyalitas. Nah, kemudian X4 ke Y2 memiliki F-square 0,101 yang memiliki pengaruh sedang mendekati kuat yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan Shopee, kemudahan mencari produk, promo dan lain-lain sangat mendorong pengguna untuk kembali berbelanja. Y1, Y2 memiliki F-square 0,036, pengaruh sedang dari kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang. Ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak secara langsung berbanding lurus dengan loyalitas atau mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti promo atau pesaing. Kemudian X5 ke Y2 memiliki pengaruh sebesar 0,167 yang merupakan pengaruh terbesar di antara semua. User engagement punya pengaruh yang paling besar terhadap minat beli ulang. Pengguna yang aktif membuka aplikasi, memberi ulasan, atau mengikuti event cenderung lebih loyal. Nah, pengaruh antar variabel oksigen. Contoh hubungan yang dimasukkan dalam model ini adalah X3 dan X3 ke X4. F-square-nya itu 0,581 ini adalah pengaruh yang besar, artinya kemudahan pengguna memiliki kontribusi sangat besar dalam meningkatkan persepsi kegunaan Shopee. Semakin mudah aplikasi digunakan, pengguna akan merasa Shopee lebih bermanfaat. Dapat kita lihat, gambar ini adalah visualisasi dari model struktural dalam penelitian. Jadi setiap lingkaran birunya mewakili variabel laten atau variabel yang diukur melalui indikator. Nah, garis panah itu menunjukkan hubungan antar variabel. Di tengah setiap lingkaran biru tercantum nilai R-square yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel tersebut yang dijelaskan oleh variabel lainnya dalam model. Nah, adapun rangkuman temuan utamanya seperti repurchase intention atau Y2 itu memiliki nilai R-square 0,526 yang artinya 52,6% variansi minat beli ulang dijelaskan oleh variabel X1, X2, Y1, dan X5. Ini merupakan hasil tertinggi. Faktor-faktor seperti kepuasan pelanggan, trust, experience, dan engagement berperan kuat. Nah, kemudian untuk yang kedua, customer satisfaction, yaitu Y1, memiliki nilai R-square 0,475. Artinya sekitar 47,5% variasi kepuasan pelanggan dijelaskan oleh X1, X2, X4, dan X5. Nah, kemudian ada user engagement, X5, memiliki nilai R-square 0,401. Jadi engagement pengguna dipengaruhi secara kuat oleh digital trust atau X2. Nah, kemudian ada perceived usefulness atau X4 itu memiliki R-square 0,367. Jadi kegunaan Shopee dirasakan pengguna sangat dipengaruhi oleh kemudahan penggunaannya atau X3. Nah, adapun hubungan antar variabel seperti X3 ke X4 itu signifikan dan kuat karena kemudahan dan kegunaan. Kemudian X4, X5, X1, X2 ke Y1 dan Y2 semua jalur bernilai signifikan. P-value-nya kurang dari 0,05 terlihat dari angka 0,000 atau lebih kecil dari 0,01 di panah. Nah, kemudian Y1, Y2 itu sangat signifikan, artinya kepuasan pelanggan meningkatkan nilai niat beli ulang. Adapun kesimpulannya, jadi model ini menunjukkan bahwa engagement, kemudahan, dan pengalaman pengguna sangat penting dalam membentuk kepuasan dan loyalitas pengguna Shopee. Semua hubungan antar variabel sangat signifikan secara statistik. Dan user engagement dan perceived usefulness adalah pendorong utama dalam loyalitas. Baik, terima kasih. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh saya.
Perkenalkan, nama saya Rahmatullah R dengan NIM H071201021. Pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil olah data pada tahap path coefficient yang menunjukkan hubungan antar variabel laten dalam model yang kami buat. Dapat dilihat pada tabel ini terdapat 5 kolom dengan beberapa yang berisi metrik-metrik utama, yaitu yang pertama ada original sample yang menunjukkan koefisien jalur asli. Lalu yang kedua ada sample mean adalah rata-rata hasil dari proses bootstrapping. Yang ketiga ada standard deviation yang menunjukkan sebaran nilai hasil bootstrapping. Yang terakhir ada t-statistics dan p-values yang digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel. Adapun untuk hubungan signifikan ini terbagi dua berdasarkan nilai p-values-nya. Yang pertama adalah untuk nilai p-values di bawah 0,05 dapat dikatakan bahwa hubungannya signifikan. Dari tabel ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian besar hubungan antar variabel adalah signifikan secara statistik karena kebanyakan memiliki nilai P di bawah 0,05. Hubungan signifikan tersebut antara lain yang pertama ada jalur X1 ke Y1 dengan nilai P yaitu 0,010. Yang kedua X1 ke Y2 dengan nilai P 0,008. Yang ketiga X2 ke Y2 dengan nilai P 0,006. Yang keempat ada X3 ke X4 dengan nilai P yaitu 0. Yang kelima ada X4 ke Y1 dengan nilai P 0,001. Yang keenam ada X4 ke Y2 dengan nilai P0. Yang ketujuh ada Y1 ke X5 dengan nilai P0. Dan yang terakhir ada Y2 ke X5 dengan nilai P0 juga. Hubungan-hubungan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam model yang kami buat. Lalu untuk bagian kedua yaitu yang memiliki hubungan tidak signifikan. Jika dilihat pada tabel berikut hanya ada satu yang memiliki nilai p-values berwarna merah, yaitu X2 ke Y1 dengan nilai p-values di atas yaitu 0,101. Lalu juga ada salah satu jalur lagi yang memiliki nilai p-value di atas 0,05, yaitu jalur X3 ke Y1. Nah, untuk dua hubungan ini, karena nilainya berada di atas 0,05, sehingga kita dapat mengatakan bahwa hubungannya tidak signifikan. Jadi, kita perlu mempertimbangkan ulang peran variabel X2 dan X3 terhadap Y1 dalam model. Sebagai penutup untuk slide ini, sebagian besar jalur dalam model kami terbukti signifikan, mendukung hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Namun ada dua jalur yang tidak signifikan yang bisa menjadi bahan evaluasi lebih lanjut, apakah perlu dikaji ulang secara teori atau dimodifikasi dalam model. Baik, berikutnya saya masuk ke slide berikutnya, yaitu PLS Predict, LV Summary, PLS SEM. Berikut adalah hasil analisis prediktif dari model PLS SEM menggunakan PLS Predict LV Summary. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan prediktif model terhadap
variabel endogen. Dalam tabel ini terdapat 3 indikator utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada chi-square predict yang mengukur kemampuan prediktif model terhadap nilai-nilai observasi. Yang kedua ada RMSE, yaitu root mean square error yang mengukur seberapa besar kesalahan prediksi. Yang tentunya kalau nilainya semakin kecil, maka semakin baik. Dan yang ketiga ada MAE, yaitu mean absolute error, yang menunjukkan rata-rata kesalahan absolut. Tentunya sama seperti RMSE, semakin kecil nilainya, maka menunjukkan prediksi yang lebih baik. Adapun nilai chi-square predict, yaitu kemampuan prediksi dari masing-masing variabel, adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk X4 memiliki nilai chi-square predict yaitu 0,356. Lalu untuk X5 ada di angka 0,373. Untuk Y1 ada di angka 0,402. Lalu yang terakhir untuk Y2 bernilai 0,468. Nilai-nilai ini semuanya bernilai positif dan di atas 0,35 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang moderat hingga tinggi, khususnya untuk variabel Y2 yang mencapai nilai tertinggi yaitu 0,468. Lalu hasil RMSE dan MAE ini yaitu akurasi prediksi dapat dilihat untuk RMSE-nya berkisar antara 0,733 hingga 0,809 dengan nilai terendah pada Y2, menunjukkan bahwa Y2 adalah variabel yang paling akurat untuk diprediksi. Lalu berikutnya MAE berkisar antara 0,554 hingga 0,620. Lagi-lagi Y2 menunjukkan performa terbaik dengan nilai MAE terkecil yaitu 0,554. Secara umum, semakin kecil nilai RMSE dan MAE, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi. Untuk kesimpulan slide ini, model PLSM yang kami buat memiliki kemampuan prediktif yang baik, khususnya terhadap variabel Y2 dan Y1. Dan nilai-nilai chi-square predict-nya positif dan mendekati atau melebihi 0,4, menunjukkan model ini relevan untuk digunakan dengan tujuan prediktif, bukan hanya eksploratif. Dengan demikian, model ini tidak hanya juga menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi juga mampu memprediksi dengan cukup baik hasil dari variabel-variabel endogen yang dianalisis. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari dua hasil utama analisis, yaitu PET coefficient dan PLS predict LV summary sebelumnya. Dari hasil PET coefficient dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aspek dari digital customer experience seperti kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan layanan, dan kepuasan bertransaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli ulang pengguna Shopee. Hal ini tercermin dari nilai P yang di bawah 0,05 pada sebagian besar jalur hubungan antar variabel dan hanya 2 jalur yang tidak signifikan yang mungkin perlu ditinjau kembali secara teoritis atau diperkuat. Kemudian dari hasil PLS Predict LV summary, model PLSM yang digunakan terbukti memiliki kemampuan prediktif yang baik, khususnya terhadap variabel minat beli ulang, yaitu Y2, yang memiliki nilai chi-square predict tertinggi, yaitu 0,468, serta nilai RMSE dan MAE yang paling rendah,
Hal ini menunjukkan bahwa model ini tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga mampu memprediksi perilaku konsumen secara praktis, khususnya dalam konteks platform e-commerce seperti Shopee. Sebagai kesimpulan akhir, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa digital customer experience berperan penting dalam meningkatkan minat beli ulang pengguna Shopee. Model kami terbukti signifikan secara statistik dan memiliki validitas prediktif yang kuat, sehingga dapat digunakan untuk mendukung strategi pemasaran digital dan pengembangan pengalaman pelanggan di platform e-commerce. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.